Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah mi yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'dah. Sebelum dimulai saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika ada salah selama saya mengajar kalian semua. Saya mohon dengan sangat untuk berkenan memaafkan al-fakir al-mudhnib yang sangat banyak dosa ini. Untuk mempersingkat waktu karena sebentar lagi kita sudah mulai tatap muka, mari kita lanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ad-darbus tsani al-lafzi. Pembagian yang kedua yaitu dari meninjau sisi keindahan kalam dari segi lafadznya. Kemarin di awal pembahasan bahwa keindahan kalam itu bisa dilihat dari dua sisi, dari sisi makna, dari sisi lafadz. Nah, ini yang kedua, meninjau keindahan kalam dari sisi lafadz. Langsung murad terlebih dahulu. Minhul jinasu wa huwa dzu tamamin ma'attihadil harfi wan nizam wa mutamathilan du'i ini talaf nau'un wa mustawfiyun idzan nau'u talaf la ya'rifal wahidu illa wahida fakhruj anil kauni takun musyahida wa min hudud tarkibi dzu tasyabuhin khattan wa mafruqun bila tasyabuhin wa in bihayatil huruf ikhtalafa fa huwa alladhi yad'unahul muharrafa. Pun kita awali dengan murad. Minhul jinasu wa huwa dzu tamamin ma'attihadil harfi wan nizam. Termasuk dari keindahan kalam yang pertama yaitu ditinjau dari sisi lafadznya adalah badik jinas, yaitu badik jinas, di mana batik jinas ini memiliki beberapa bagian. Artinya memiliki beberapa kesempurnaan, memiliki beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama dzu tamamin, yaitu dinamakan dengan badak jinas tam, badak jinas yang memiliki kesempurnaan. Definisi dari badak jinas tam adalah apabila dua lafadz sama dalam huruf dan urutannya, ma'attihadil harfi wan nizami. Jadi definisi jinas tam apabila dua lafadz sama dalam huruf dan urutannya. Badak jinas tam wa mutamathilan du'i ini talaf nau'un wa mustawfiyun idzan nau'u talaf. Ini dibagi lagi menjadi dua. Badak jinas tam dibagi menjadi dua. Yang pertama badak jinas tam mutamathilan. Apabila lafadz yang sama itu dari satu jenis. Wadu'i ini talaf,
nau'un. Jadi definisi dari bada' jinas tam mutamatsil apabila dua lafadz yang sama itu dari satu jenis. Terus yang kedua bada' jinas tam mustaufi apabila lafadz yang sama itu berbeda jenis. Idzan nau'u ikhtalaf. Seperti contoh yang ada di dalam nazam itu, la ya'rifal wahidu illa wahida fakhruj anil kauni takun musyahida. Yang artinya orang yang wahid, ahli tauhid, manunggali Gusti maring Gusti Allah, al-wahid, ahli tauhid, atau mengesakan Allah, tidak akan mengetahui kecuali pada zat yang tunggal, zat yang esa. Ini contohnya. Terus wa min hudud tarki bidu tasyabuhin khattan wa mafrukun bila tasyabuhin. Termasuk dari bada' jinas tam adalah bada' jinas murakkab. Jadi dibagi lagi. Pembagiannya ada dua pembagian di sini. Termasuk dari bada' jinas tam wa minhu dzut tarkibi dzu tasyabuhin. Termasuk dari bada' jinas tam yaitu bada' jinas murakkab, yang artinya memiliki tiga pembagian. Yang pertama dzu tasyabuhin, mutasyabih, apabila lafadz yang sama itu memiliki kesamaan dalam penulisan. Dzu tasyabuhin khattan. Terus yang kedua mafruk. Jadi bada' jinas tam termasuk bagian dari bada' jinas tam. Yang pertama adalah bada' mutasyabih, apabila lafadz yang sama itu memiliki kesamaan dalam penulisan. Yang pertama. Yang kedua juga termasuk dari bada' jinas tam adalah bada' mafruk, apabila dua lafadz yang sama itu tidak memiliki kesamaan dalam penulisan. Wa mafrukun bila tasyabuhin. Terus yang ketiga dinamakan dengan bada' muharraf, al-muharrafa, yad'unahu al-muharrafa, bila dua lafadz yang sama itu memiliki perbedaan dalam harkatnya huruf. Jadi yang ketiga dinamakan dengan muharraf, bada' muharraf, bila dua lafadz yang sama itu memiliki perbedaan dalam keadaan harokat atau hurufnya. Pun penjelasan dari nazom yang saya moroti di atas, pembagian bada' jinas itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama bada' jinas tam, yang kedua bada' jinas ghairu tam. Terus untuk bada' jinas tam itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama jinas ini enak dijadikan apa namanya ya, skema sering. Bada' jinas mutamasil. Jadi pembagian bada' jinas tam itu terbagi kembali. Yang pertama bada' jinas mutamasil, yang kedua bada' jinas mustaufi.
Untuk badai jinas mutamasil, langsung ke contohnya saja. Ini saya enggak saya jelaskan semuanya ya. Definisinya sebenarnya hampir sama dengan keterangan yang ada di dalam nazam itu. Definisinya badai jinas mutamasil yaitu apabila lafadz yang cocok di dalam 4 hal tersebut di atas. Artinya ini berkaitan dengan definisi dari jinas tam itu sendiri. Definisi badai jinas tam itu sendiri dalam Takrirat Lirboyo di sini disebutkan wa huwa ayyattafiqa fi anwa'il hurufi wa adaduha wa hay'atuha wa tartibuha, yaitu apabila terdapat dua lafadz yang seras di dalam 4 hal. Yang pertama, jenisnya huruf, mulai dari huruf alif sampai ya. Yang kedua, hitungannya. Ketiga, keadaannya, harkat dan sukun hurufnya. Terus yang terakhir, urutannya. Ini terdapat kecocokan. Jadi cocok jenis hurufnya, cocok sama, hitungannya ada kesamaan, harkatnya kesamaan, urutannya juga kesamaan. Ini namanya badai jinas tam. Untuk badai jinas mutamasil di sini ditauhidi oleh Kiai Musonif apabila lafadz yang cocok dalam 4 hal tersebut, yakni dalam 4 hal yang telah disebutkan dalam definisi badai jinas itu sendiri, maksudnya seperti itu. Jadi untuk badai jinas mutamasil, yang pertama bagian dari badai jinas tam itu, apabila lafadz yang cocok di dalam 4 hal tersebut di atas itu dari satu macam, seperti keduanya dari 2 isim atau 2 fiil atau dari 2 huruf Jadi ada kecocokan. Ini namanya badai jinas mutamasil. Nah, contohnya seperti yang ada di dalam tabelmu itu, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin. Atau kalau di dalam sebuah syair di sini di dalam takrir saya, lisudi fisud atharun tarok nabiha waq'an minal baiti tuthni ayunal bait. Terus yang kedua, badai jinas mustaufi. Jadi badai jinas tam tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama jinas tam mutamasil, yang kedua badai jinas mustaufi. Badai jinas mustaufi yaitu apabila 2 lafadz yang sama itu berbeda macamnya, seperti dari isim dan fiil atau dari huruf. Seperti contoh yang ada di dalam syair itu, badai jinas mustaufa ma mata min karamiz zaman fa innahu Yahya lada Yahya bani Abdillah. Atau kalau ini yang berupa fiil ya, yang berupa fiil mata Yahya, ma mata Yahya. Yang berupa huruf, contohnya kalau di dalam takrir saya yang pelosok di sini, ala ra'sil jabali, ala ra'sil jabali, ala. Ini hurufnya sama, ala. Terdapat kesamaan huruf, ala antara fiil dan huruf, ala ra'sil jabali. Ini termasuk badai namanya. Orang itu naik ke atas gunung,
ala ra'sil jabal. Pun ini dari apa namanya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, meninjau keindahan kalam ditinjau dari sisi keindahan lafadznya. Sebenarnya ini masih banyak sebenarnya. Ada badai jinas nakis, badai jinas mudhari'in wa nakisun ma'akhtilafin fil adat itu. Dan lain-lain sebagainya. Ini saya ambil singkat-singkat saja nggih, biar supaya nanti bisa apa namanya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mempercepat waktu. Mungkin berikutnya nanti langsung ke sajak ya. Langsung ke sajak, faslun fis sajak. Faslun fis saj'i was-saj'u fi fawasilin fin nasri musybihatin qafiyatan fis syi'ri. Mungkin pertemuan hari ini, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.